Oke, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua ya. Salam sehat. Oke, berjumpa dengan saya pagi ini. Saya Pak Nurholis Istiawan dari bagian kemahasiswaan. Juga di sini saya selaku operator PKM PT. Ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana teknis untuk pengajuan atau pendaftaran judul PKM mahasiswa. Nah, sampai pada nanti penguploadan proposal, ya kan. Nah, sebelum membahas terkait dengan itu, saya akan menjelaskan dulu apa sih PKM mahasiswa itu. Nah, PKM mahasiswa itu adalah salah satu program yang dinaungi oleh Simbel Mawa, ya kan. Nah, bagaimana lebih jelas? Nah, ini akan saya jelaskan. Mohon disimak baik-baik, ya. Jadi PKM mahasiswa ya, atau kepanjangannya adalah Program Kreativitas Mahasiswa, adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu teknologi yang telah dipelajari selama perkuliahan yang diterapkan kepada masyarakat luas. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenisnya atau skim PKM-nya? Nah, untuk tahun 2023 ini ada 8 macam bidang ya. Yang pertama ada bidang riset eksakta, yang kedua ada bidang riset sosial humaniora, yang ketiga ada bidang wirausahaan, yang keempat ada bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang kelima ada bidang penerapan iptek, yang keenam ada bidang karsa cipta, yang ketujuh ada bidang karya inovatif, yang delapan ada bidang video gagasan konstruktif. Nah, itu biasanya disebut kalau nanti kalian mendaftarkan atau mengupload itu ya, itu ada singkatannya. Nah, riset eksakta itu disingkat menjadi PKM-RE, riset sosial humaniora disingkat menjadi PKM RSH, kewirausahaan disingkat sebagai PKMK, pengabdian pada masyarakat disingkat menjadi PKMPM, penerapan bidang iktab disingkat menjadi PKMPI, karsa cipta disingkat menjadi bidang PKMKC, karya inovatif disingkat menjadi PKMKI, video gagasan konstruktif disingkat menjadi VGK. Nah, selain ada PKM 8 bidang, juga ada 2 jenis PKM yang lainnya, yaitu bidang gagasan futuristik tertulis atau PKM GFT. Nah, yang selanjutnya ada juga namanya PKM bidang artikel ilmiah atau biasanya disingkat menjadi PKMAI. Nah, itu. Nah, ini bisa dilihat ya kriterianya ya. Jadi sesuai dengan jenis PKM tersebut, ini ada ada jumlah mahasiswa dijelaskan di sini. Itu. Nah, PKM RE ada 3 sampai 5 mahasiswa, PKM RSH ada 3 sampai 5 mahasiswa, dan memang rata-rata itu ada 3 hingga 5 mahasiswa untuk untuk anggotanya. Nah, pendanaan pun di sini sudah tertulis ya, jelas. Untuk PKM 8 bidang, pendanaan yang bisa diajukan kepada Belmawa adalah 6 hingga 10 juta. Nah, berbeda dengan PKM GFK. PKM GFT maksud saya, gagasan futuristik tertulis. Nah, ini hanya insentif 2,5 juta. Nah, kenapa kok berbeda? Misal ada pertanyaan seperti itu. Nah, karena untuk PKM 8 bidang itu nanti akan ada kegiatan, akan ada monef yang harus dilalui nantinya. Itu. Nah, kalau PKM GFT dan PKMAI itu hanya artikel tuntutannya. Jadi nggak ada monef, nggak ada kegiatan, hanya membuat artikel. Itu yang dimana nanti terakhir adalah dipublikasikan. Itu. Jadi luarannya adalah dipublikasikan. Nah, berbeda dengan PKM 8 bidang, yang pertama luaran yang harus ada itu adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial. Akun media sosial bagaimana, Pak? Ya, misal seperti WA atau
bisa jadi konten di YouTube atau bisa jadi konten di Instagram. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah tujuan PKM. Apa sih tujuan PKM? Nah, kita bisa simak di sini ya. Tujuan PKM secara umum adalah mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi kepada masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi, sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang, nah ini penting ini ya, tahu dan taat aturan. Nah, jadi di PKM itu ada aturan yang harus diikuti. Nah, selain itu memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif. Nah, jadi ada ide-ide baru yang belum pernah dimunculkan sebelumnya. Jadi Anda berinovatif ya maksud saya, dan berkreasi. Nah, tentunya untuk poin ketiga adalah objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Bagaimana tuh caranya memadukan terkait dengan pengetahuan kepada bidang iptek. Nah, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya lah kriteria pengusul. Ini ada beberapa ya. Yang pertama, peserta PKM adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan sarjana. Nah, ini tentunya ya. Kita kan ada di lingkungan Kemendikbud ya. Jadi kalian yang bisa mengajukan PKM adalah yang status PD Diktinya aktif. Nah, yang kedua, kelompok pengusul berjumlah 3 hingga 5 orang. Terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai 4 orang anggota. Ya, misal, Pak, cuma 1 ketua dan 2 anggota, jadi jumlahnya 3. Boleh, nggak apa-apa. Itu adalah minimal persyaratannya, ya. Nah, yang ketiga, nama-nama pengusul, ketua dan anggota harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Lah ini, Pak, kalau di ijazah nama saya disingkat bagaimana? Harus tetap lengkap. Nah, karena ini adalah syarat pakem dari Belmawa, harus lengkap. Yang keempat, khusus PKM riset, tema yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua dan atau anggotanya. Misal sekarang PKM RE, nah itu kan riset eksakta. Siapa yang boleh ngajukan? Nah, yang boleh ngajukan adalah yang ada di Fakultas Eksak. Nah, berarti apa? Nah, prodi PJKR, prodi Biologi, dan prodi Matematika. Nah, yang kedua adalah PKM RSH ya, Riset Sosial Humaniora. Nah, siapa yang boleh mengajukan? Nah, tentunya bagi teman-teman prodi yang berada di bawah Fakultas Sosial dan Humaniora, apa saja itu? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, dan sejarah. Nah, jadi harus diklasifikasikan itu. Tidak boleh yang Fakultas Eksak mau meneliti di Sosial Humaniora, itu nggak boleh, nggak diizinkan. Ya, karena harus sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, itu. Nah, yang kelima, mahasiswa dari berbagai program studi dan angkatan berbeda atau dari prodi yang sama dalam satu PT yang sama. Jadi anggota itu boleh dari prodi yang berbeda. Pak, supaya mudah, mungkin saya memilih anggota atau teman yang seprodi yang sama. Boleh, nggak masalah. Nah, yang keenam, keanggotaan setiap kelompok PKM disarankan berasal minimal dari 2 angkatan yang berbeda. Nah, jadi kalau misal ketuanya dari angkatan 2020 nih, nah anggotanya apakah boleh dari 2021? Malah disarankan seperti itu. Pak, saya mau ngajak teman-teman atau adik-adik maba Pak yang 2022. Boleh, silahkan. Asal dengan catatan bahwa adik-adik maba, teman-teman maba 2022 itu sudah ada di PD Dikti. Sehingga apa? Nanti bisa di-entry dalam anggota pengusulan. Nah, itu. Yang ketujuh. Nah, besarnya dana kegiatan per judul. Nah, ini ya. Ini ada revisi sebenarnya. Jadi besaran dana itu untuk tahun 2023 ini 6 juta hingga 10 juta. Nah, itu plus 25% sumber dana lainnya. Nah, plus sumber dana lainnya 25% ini bisa berasal dari PT atau mungkin jika kalian memiliki sponsor, maka itu bisa
dijadikan tambahan untuk dana pelaksanaan PKM itu. Nah, kewajiban tim PKM 8 bidang. Nah, yang pertama mencatat kegiatan dalam bentuk logbook catatan harian. Ini sudah ada di sistem ya, sudah ada di sistem Simbel Mawa. Yang kedua menyusun dan mengunggah laporan kemajuan ke Simbel Mawa. Yang ketiga mengikuti penilaian kemajuan pelaksanaan PKM PKP 2 secara daring atau luring berupa penilaian pelaksanaan kegiatan. Ini menyesuaikan ya, bagaimana nanti panitia itu, apakah secara daring atau luring. Kalau misal secara daring maka diikuti via Zoom seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau secara luring maka kalian harus datang ke tempat Monef atau tempat itu ya, monitoring evaluasi ya. Ya, yang keempat menyusun dan mengunggah laporan akhir ke Simbel Mawa. Itu. Yang kelima, peserta PIMNAS wajib mengunggah artikel ilmiah sesuai pedoman PKMAI 2023. Ya, jadi sudah ada pedoman yang terbaru ini 2023. Nah, selain itu juga poster. Nah, itu. Nah, Pak, bagaimana kalau nggak lolos PIMNAS ya? Kalau nggak lolos PIMNAS maka tetap harus diselesaikan kewajibannya. Yaitu apa? Laporan kemajuan, laporan akhir, nah, akun media sosial dan artikel itu. Karena sekarang semuanya wajib ada publikasi. Nah, ini ya alur kegiatan. Nah, secara ringkas alur awal perjalanan PKM dan muaranya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi kalian mengajukan judul, mengajukan programnya, nanti akan dilihat oleh reviewer itu. Bagaimana apabila memang proposal kalian layak untuk didanai, maka kalian akan diloloskan untuk pendanaan. Itu tadi melakukan program. Nah, menjalani evaluasi. Apabila memang kalian lolos, laporannya bagus, ya programnya bagus. Nah, tidak menutup kemungkinan kalian akan diloloskan untuk masuk ke PIMNAS. Ya. Apa itu PIMNAS? Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, nanti di PIMNAS itu harus wajib proceeding dan jurnal. Itu. Nah, tahapan pelaksanaan upload ya. Nah, ini silahkan nanti kalau memang sudah memiliki judul, sudah memiliki proposalnya, jadi mahasiswa ketuanya terutama itu bisa mengajukan akun dan mendaftarkan judulnya melalui Google Form ya. Nah, linknya ini bit.ly/pendaftaran_PKM_ibu 2023. Itu silakan nanti mengisi di link tersebut datanya. Itu sudah ada pilihannya nanti terkait prodinya. Silahkan dilengkapi. Lah, yang terakhir nanti perlu melampirkan, kalau memang sudah memiliki draft proposal, silahkan draft proposalnya yang diupload. Kalau Pak masih belum punya nih Pak draft proposalnya, saya masih punya abstraknya saja misalnya, boleh abstraknya yang diupload. Nah, nanti akan kami proses itu ya kan untuk akun. Lah, bagaimana nanti proses akunnya? Proses akun nanti akan kami kirimkan ke ketua atau ke dosen pendamping nantinya. Ya, itu. Nah, setelah mendapatkan akun, mahasiswa harus segera melengkapi data yang ada di laman Simbel Mawa dengan akurat dan lengkap. Itu terkait data-datanya apa saja nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, mahasiswa membuat usulan atau program proposal PKM harus sesuai dengan skema dan ketentuan pada buku pedoman PKM tahun 2023. Nah, jadi nanti sesuaikan tuh proposalnya sesuai dengan buku pedoman. Jadi saya sudah nge-share di grup dosen ya, grup dosen penanggung jawab PKM di setiap prodi. Saya sudah share itu terkait dengan pedoman PKM. Itu berisi pedoman umum dan pedoman masing-masing kriteria, semuanya sudah ada. Nah, selanjutnya mahasiswa mengisi atau mengentri isian kelengkapan proposal secara langsung pada Simbel Mawa. Nah, dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan PT bidang kemahasiswaan. Tuh, isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM, jenis PKM, nama dan NIM tim mahasiswa, asal PT pengusul dan tahun usulan. Selanjutnya mahasiswa mengunggah isi utama proposal. Nah, isi utama proposal itu apa saja? Nah, daftar isi, halaman inti dan lampiran. Nah, halaman inti ya,
pendahuluan sampai dengan daftar pustaka itu maksimal 10 halaman. Itu ya, jadi nggak boleh lebih dari 10 halaman. Ini sudah ketentuan dari Belmawa. Nah, dosen pendamping secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan proposal. Tuh. Selanjutnya pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan pengesahan proposal. Jadi kalian nggak perlu nanti ya, ini proposal belum tanda tangan halaman pengesahan. Sekarang sejak tahun 2021 ya kalau nggak salah, itu untuk proposal sudah tidak membutuhkan halaman pengesahan. Nah, itu. Lalu digantikan dengan apa? Nah, digantikan dengan validasi dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi. Nah, apabila memang dosen pendamping sudah validasi, pimpinan perguruan tinggi sudah validasi, maka otomatis proposal kalian sudah masuk di Belmawa, siap untuk direview. Nah, selanjutnya Belmawa melaksanakan penilaian secara daring terhadap proposal yang telah divalidasi oleh dosen dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Nah, selama proses dilihat nih, sesuai enggak dengan pedoman seperti itu, sesuai enggak dengan skim yang diajukan. Nah, selanjutnya Belmawa akan menetapkan proposal yang diterima dan penugasan kontra. Artinya kalau memang proposal diterima, maka proposal tersebut sah untuk didanai. Nah, jika mendapati kendala, misal dalam pemilihan dosen pendamping tidak dapat ditemukan pada SIM Belmawa, maka segera hubungi operator PT, ya, hubungi saya. Nah, insya Allah nanti saya akan membantu dalam proses pencarian sinkronisasi. Nah, mungkin bisa jadi dosen tersebut belum sinkron di SIM Belmawa, maka nanti akan saya sinkronisasikan sehingga nanti ketika memasukkan dosen pendamping maka namanya akan muncul itu. Dan dosen pendamping harus memiliki NIDN. Nah, itu ya. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan PKM 2022 dan 2023. Nah, yang pertama terkait dengan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kalau yang tahun 2022 itu 3 hingga 4 bulan. Untuk PKM 2023 pelaksanaannya minimal 4 bulan hingga 5 bulan. Nah, itu. Nah, terkait dengan pendanaan, nah kalau PKM 2022 itu 5 hingga 7 juta. Nah, kalau sekarang di 2023 6 hingga 10 juta. Lah, ini dana pendamping. Nah, dana pendamping itu bisa berasal dari PT. Itu ya. Dari PT. Lah, kalau tahun 2022 itu dana dari PT itu adalah 25%, nah di tahun 2023 dana dari PT sebesar 20%. Atau misal jika kalian mengajukan pendanaan secara utuh 10 juta, maka dana yang diajukan ke PT atau perguruan tinggi sebesar 20% atau sebesar 2 juta rupiah. Boleh mengajukan dana ke instansi lain apabila memang memiliki sponsor lah. Dananya berapa? Hanya sebesar 10% dari dana yang diajukan ke Belmawa. Nah, luaran. Nah, jika 2022 luaran wajibnya adalah laporan kemajuan, laporan akhir dan produk PKM. Nah, di 2023 laporan kemajuan, laporan akhir, produk PKM dan akun media sosial yang diiklankan. Nah, seperti itu. Nah, diiklankan kan kita sekarang banyak ya. Ada TikTok, ada Reel Instagram, ada YouTube dan banyak lagi. Nah, ini menyesuaikan dengan masa kekinian kalian ya. Dimana memang masa sekarang ini sudah masuk di era digital. Tuh. Nah, ini adalah gambaran SIM Belmawa, Rek. Ya. SIM Belmawa pusatnya 1 di Jakarta. Lah, yang mengakses adalah operator PTA, operator PTB, operator PTC. Mahasiswa pengusul PKM PTA, mahasiswa pengusul PKM PTB, mahasiswa pengusul PKM PTC. Lah, ini akan saling berebut. Nah, upayakan bisa segera ya, apabila memang kalian sudah selesai terkait dengan proposal sudah tidak ada lagi yang perlu direvisi, maka segera upload.
Nah, lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena mendekati masa akhir itu akan semakin banyak yang mengakses. Nah, apalagi sekarang satu kelompok mahasiswa perlu ada 4 yang mengakses. Siapa saja? Mahasiswa pengusul, dosen pendamping, lalu pimpinan perguruan tinggi dan operator. Nah, satu kelompok 4 akun. Makanya ini perlu disegerakan ya. Kalau memang bisa selesai dengan cepat, upayakan ngupload sebelum deadline-nya. Itulah catatan. Ketika mahasiswa telah mengupload proposal, harap mengkonfirmasi dosen pembimbing supaya dosen pembimbing menyetujui proposal tersebut, ya kan? Nah, sama setelah dosen pembimbing mengkonfirmasi, harap menghubungi saya, operator PT, untuk mengingatkan siapa? Mengingatkan Bapak Wakil Rektor tentunya di sini ya, Bapak Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan untuk memvalidasi atau menyetujui proposal yang sudah di-upload. Nah, berkas isi utama proposal yang diunggah ke Simbel Mawa itu ada namanya, ada filenya juga ditentukan. Nah, diberi nama apa? Diberi nama ketua _ nama PT _ jenis PKM. Ya, sesuai bidang PKM-nya. Nah, itu. Nah, misal sekarang nama ketuanya Solikin ya, _ iki Budi Utomo _ PKM RE. Lah, seperti itu contohnya. Nah, ini jadi buka alamat ya, https://simbelmawa.kemendikbud.go.id. Nanti tampilan akan seperti ini ya. Tampilan seperti ini nanti akan ada bagaimana cara masuknya. Klik di icon atau menu login SIM di sini. Nah, setelah di sini nanti Anda akan masuk di halaman ini. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Masukkan username yang sudah saya berikan kepada ketua tim atau dosen pendamping. Siapa yang boleh mengupload? Yang boleh mengupload adalah ketua tim. Itu, atau Pak, ketua tim kami sedang sibuk, Pak. Sibuk kerja. Terus gimana? Ya, apakah boleh dibantu oleh anggota? Boleh, silahkan. Itu. Nah, terutama yang terpenting adalah komunikasi dengan dosen pendamping. Itu. Nah, ini adalah contoh tampilan setelah kalian login ya. Nah, ini kakak kelas Anda, kakak tingkat Anda dulu ya. Nah, contoh tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu nanti apa yang harus dilakukan? Nah, klik di pengajuan usulan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, itu. Nah, bagaimana? Jadi apa saja nanti yang perlu dilengkapi lah? Yang perlu dilengkapi adalah ini ya. Jadi data yang harus dilengkapi adalah alamat rumah ketua, alamat sural atau email ya. Sural itu adalah surat elektronik. Nah, nama dosen pendamping, judul usulannya apa? Abstrak usulan. Nah, ini nanti perlu diupload. Keywordnya, keyword adalah kata kuncinya. Nah, kelompok bidang ilmu, anggota disesuaikan menurut skimnya ya. Biaya usulan, nah, dimasukkan. Luaran, nah itu. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah untuk pemilihan skim judulnya. Tuh. Nah, ini data mahasiswa, alamat rumah, nomor telepon rumah jika ada ya. Lalu nomor HP, lah email ini. Nah, data dosen pendamping, ini DE-nya, lah alamat rumahnya dosen tersebut. Nah, itu. Nah, ini biaya usulan. Nah, bisa dilihat ya biaya usulannya. Nah, disesuaikan. Kalau di proposal mengusulkan dananya 7.500.000 ya ditulis saja 7.500.000 ya. Jangan di proposal 7.500.000 tapi dituliskan 10 juta. Nah, itu nanti akan menggagalkan, itu akan menggugurkan. Nah, itu setelah itu ada judul. Abstraknya, abstrak bagaimana Pak? Abstrak yang Anda buat itu tinggal di copy paste masukkan di sini. Lah, keywordnya, keyword kira-kira apa? Ada 3 ya. Tuh, nanti bisa konsultasi ke dosen pembimbing nanti. Lah, kelompok bidang ilmu, lah tinggal dilihat tuh bidang ilmunya apa kalian. Itu. Nah, contoh isian data identitas anggota ya. Ini bisa diajukan. Itu
Lah, ada NIM. Nah, itu bisa dicek. Nah, nanti ada nama anggota, lah, tahun masuk. Nah, itu bisa disesuaikan semua. Konsultasi dengan dosen pembimbing juga. Tuh, nah ini adalah contoh isian identitas data luaran. Nah, jadi data luarannya seperti apa? Nanti artikelnya seperti apa? Nah, ini diisikan di sini. Itu. Nah, bisa lebih dari satu ya luarannya. Itu. Nah, contoh tampilan yang sudah lengkap. Nah, maka nanti kalau tampilan kalian sudah lengkap, dilengkapi semua usulannya, ini akan berubah menjadi hijau. Nah, isian kosong ini akan berubah menjadi kata-kata lengkap gitu. Nah, bagaimana kalau isiannya belum lengkap? Lah ini banyak ini ya. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau yang belum diisikan itu adalah alamat rumah, maka akan muncul. Kalau yang belum diisikan itu adalah alamat surel atau alamat surat elektronik, email, lah ini akan muncul. Nah, ini nanti akan muncul sesuai dengan data-data yang belum dilengkapi. Nah, misal sudah terlengkapi semua, maka itu tadi ya. Contohnya adalah tulisan kata lengkap dengan warna hijau. Tuh. Nah, tugas pengguna atau tugas mahasiswa pengusul ya, mengentri kelengkapan usulan proposal seperti yang tadi ya sudah saya jelaskan di awal. Nah, mengunggah bagian halaman utama proposal, daftar isi, halaman inti dan lampiran. Nah, itu tadi hingga sampai pada daftar pustaka. Nah, mengisi atau mengentri catatan harian apabila memang kalian sudah dinyatakan proposal kalian lolos untuk didanai, maka perlu mengisi catatan kegiatan harian yang kalian lakukan. Nah, mengisi entry kelengkapan laporan kemajuan. Nah, selanjutnya mengunggah halaman utama laporan kemajuan, daftar isi, halaman inti, lampiran. Nah, di mana halaman inti berisi pendahuluan hingga daftar pustaka. Nah, selanjutnya mengentri kelengkapan laporan akhir. Jadi setelah laporan kemajuan itu disusuli laporan akhir. Ya, jadi nggak selesai itu setelah laporan kemajuan, nggak selesai, tetap kalian lanjutkan untuk kegiatannya dan dilakukan pelaporan akhir. Nah, selanjutnya mengunggah bagian halaman utama, laporan akhir, ringkasan, daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Nah, yang terakhir adalah mengunggah luaran PKM. Nah, luarannya kalian apa? Disesuaikan dengan luaran yang dientrikan tadi. Itu. Nah, kiat sukses bagaimana biar sukses? Bagaimana biar proposal itu bisa lolos untuk didanai? Bagaimana tim Belmawa atau tim Belmawa bisa tertarik untuk mendanai proposal kita? Nah, baca panduan PKM secara cermat. Tuh ya. Jadi dibaca, diteliti, dianalisis. Apa sih caranya? Nah, yang kedua, tulis proposal sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknisnya. Jadi disesuaikan. Nah, yang ketiga, fokus pada kreativitasnya. Apa yang mau jadi tujuan kalian untuk proposal itu tadi? Lah, fokus di situ, fokus di kegiatannya itu tadi. Nah, tanggal penting, ya tanggal pentingnya sudah saya buatkan ya. Mahasiswa upload proposal paling lambat tanggal 4 Maret 2023 pukul 23.59. Nah, itu. Jadi kalian sebagai mahasiswa tim pengusul, tanggal terakhir upload adalah tanggal 4 Maret 2023. Pak mepet, iya memang mepet. Nah, yang selanjutnya validasi dosen dan pimpinan paling lambat tanggal 6 Maret jam 23:59. Itu. Informasi terakhir masih belum ada perpanjangan. Nah, tapi semoga saja ada ya. Tapi kembali lagi jangan berasumsi nanti pasti akan ada perpanjangan. Jangan, kita fokus tetap pada tanggal yang sudah di deadline-kan atau dijadikan timeline oleh Belmawa. Itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan PKM. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, kalian juga bisa melihat, bisa mengajukan, memanfaatkan. Itu tentunya juga kegiatan ini tidak hanya sekedar kegiatan, tapi bisa menjadi pengalaman tersendiri buat kalian selama belajar di Iki Budi Utomo. Oke, terima kasih, selamat pagi.